Halo bro, apa Halo kabar? bro, kedengeran nggak? Aman? Kedengeran nggak? Oh aduh, gua kedengeran aman-aman. Tadi gua mau pakai topeng Oke. juga tuh, biar sama. La Casa de Papel. Lu ganteng bro, muka gua nggak ganteng-ganteng kayak lu, jadi pakai Waduh, topeng gua. nggak bro. Ini sebenarnya gue pengen nanya nih bro, kalian tuh apa Ah, sih seorang organisasi kah? Apakah seorang ini karena kalian kan gue lihat tuh bagian pix tuh yang gue beli juga tuh. Kalian bagiin ah, crypto pix yang 5 itu harganya cuman murah banget kalau nggak salah. Jadi ya, sebenarnya ya. kalian ini di Sarjana Kripto ini perorangan atau sebuah organisasi atau sebuah gerakan atau gimana? Oh, berarti gua ceritain dulu dikit aja ya, Boleh, boleh. latar belakangnya ya. Jadi sebenarnya Sarjana Kriptonya sendiri, brandnya sendiri itu muncul di 2018. Jadi original foundernya pada saat itu involve lah di bisnis terkait kripto. Uh, Lalu karena bear market dan segala macam, respon market tuh beda sama bull market, right? Jadi Hmm. melihat crypto ini sebagai something yang kinda mungkin apa ya, ineffective effort lah gitu. Jadi sarjana kriptonya ditinggalin untuk sementara waktu. Sampai akhirnya di 2020 akhirnya yang original founder dengan dorongan dari beberapa orang-orang terdekat, kita aktifin lagi sarjana kriptonya. And somehow, thank God, berkat dari Tuhan juga, kita dari Desember sampai saat ini tuh perkembangannya sekian gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang tim atau organisasi, somehow kita ada tim, at the end of the day, tapi lebih kayak bukan profit oriented ya, lebih kayak because we like aja, karena kita suka aja gitu. Dan kebetulan marketnya responnya bagus, and then somehow some way kita tetap develop sampai sekarang gitu. Oke, jadi kalau misalnya diringkas singkat, ini mungkin dari followers gue yang belum tahu, Sarjana Kripto itu berarti bukan perorangan ya. Berarti ada Bukan, timnya, tapi ya, memang for fun aja karena kalian passion sama kripto aja, bukan profit oriented sama sekali. iya, 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 iya. Kalau kita profit oriented, kita pasti jualan sinyal, kita buka VIP group, Iya, sering-sering bikin webinar, cuan banget tuh pasti. betul. Iya, Sinyal-sinyal iya, padahal kalian jual tuh murah banget kan itu. Event itu iya, lebih iya, lengkap iya, yang orang jual-jual di kripto di Telegram dan lain-lain itu jauh lebih lengkap kalau menurut gue sih. Karena gue juga sempat iya, beli dan iya, itu iya, for the iya, analisa and the price tuh murah banget. Jadi kalian boleh iya, cek juga iya. tuh di linknya Sarjana Kripto. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk orang yang masih awam nih, mungkin rata-rata dari followers gue nih masih awam nih sama dunia kripto. Nah, saran dari lu, apakah mereka beli satu Bitcoin aja, kayak Bitcoin only, go nabung di Bitcoin, atau coba alternatif koin yang lain gitu? Menurut kita bagi yang pertama kali mulai adalah apa namanya, safety lu diketatin. Jadi kayak profil risikonya rendah dulu aja untuk memilih koin-koin yang memang udah punya latar belakang yang bagus, terus juga dia udah lama gitu. Misalnya dari Bitcoin, Ethereum itu kan udah original itu, dan lu dia udah punya track record sampai 10-an tahun, sekian tahun itu. Jadi kayak itu lebih safe dibandingkan lu ada koin-koin baru kayak Shiba Inu segala macam, itu lu juga belum belum paham apa backgroundnya segala macam. Nah, kita sih menyarankan untuk kalau misalnya masih baru banget, it's okay untuk invest di Bitcoin dan Ethereum. Pada dasarnya juga target lo invest kan adalah mengalahkan inflasi. Nah, Ethereum dan Bitcoin itu kan sudah sangat mengalahkan inflasi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya emang baru awal, pelajaran itu apa, invest aja dulu, masuk dulu, karena kalau kita belum masuk, kita belum ada dorongan untuk belajar kan. Kita masukin dulu, baru nanti seiring waktu dipelajari lebih lanjut. Misalnya kayak di aplikasi-aplikasi tertentu kayak Ternak Uang kan juga bahas-bahas kripto tuh. Jadi banyak banget sumber-sumber lu bisa belajar sih sebenarnya gitu. Oke, kan gue nih ibaratnya gue juga sebenarnya gue nggak baru sih di dunia kripto. Gue sebenarnya dari 2016. Cuman gue sempat Iya, berhenti iya. waktu itu karena gue kena crashnya. Jadi gue berhenti Iya, tuh iya. sama awal. Jadi waktu itu Iya, sempat iya, iya. ada trauma juga sama kripto. Karena kan gue dulu trading, terus ya gagal lah di kripto. Gue baru Iya, masuk-masuk lagi kan belakangan ini sebenarnya. Dimana kalau iya, gue ada program tuh, dimana gue nabung ibaratnya 100 juta per bulan. Gue mau alokasiin iya, porto gue nih. Kalau saran iya, dari lu, iya. apakah gue tetap bagus Bitcoin ETH aja? Atau mending explore yang lain, koin-koin yang lain gitu? Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke situ, jatuhnya kita bukan sekedar invest, tapi lebih kayak ini, hunting startup jatuhnya, in a way. Hmm. Nah, sama kita menganalisa startup kan itu susah ya valuasinya segala macam, lu nggak ada track record segala macam. Itu mirip banget antara investing cryptocurrency yang baru-baru sama hunting startup. Nah, yang pertama adalah kalau lu udah invest segala macam, tentu lu mau something yang more gitu. Apalagi ini cryptocurrency kan, yang kayak bisa-bisa 10.000% dalam waktu beberapa
bulan is damn crazy kalau misalnya lu udah involved, tapi kadang-kadang aduh takut nggak ya, masuk nggak ya. Menurut gua sih kalau misalnya mau explore tetap, tapi profile risiko di manage. Misalnya di 50% gua main safe aja dulu di Bitcoin, Ethereum, dan perusahaan apa koin-koin lain yang memang udah ada track record, udah ada produk berjalan dan segala macam. Nah, 50% lagi boleh tuh disebar ke beberapa yang koin. Misalnya ada token koin 1 juta bisa jadi 100 juta, cuy. Nah, kayak wow, ya kan? Itu exist dan is cryptocurrency anyways. Kalau kata Indra Kens, fuck fundamental, we love shitcoin gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Mainnya gimana, bro? Lu sendiri masuk shitcoin gitu atau misalnya tetap 50% di Bitcoin atau ETH? Kalau gue sih di 30%, gue main aman di safety, karena somehow someway pada dasarnya kita akan berpatokan ke situ. Yang 60% lagi gue masukin di layer 2. Makanya yang koin-koin yang gue rekomendasikan dan kita tim rekomendasikan itu baik di Telegram atau di Traktir, itu layer 2 biasanya. Karena layer 2 dengan profil risiko yang sedang dan juga return yang potensial. Karena kita sempat di salah satu dari 10 yang kita rekomendasi kemarin, Wazir itu kita nyentuh dari entry kita aja yang kita publish itu 17x. Jadi somehow someways kayak gitu. Jadi 10%-nya bagi kita baru dimasukin ke shitcoin gitu-gitu. Karena kan persentase belum tentu kayak 10%-nya gue sejuta semacam. Bisa aja kalau misalnya lu funds lu 1M, 10% lu udah 100 juta gitu. Misalnya seperti itu. Jadi cukup banyak range yang bisa lu masukin dengan 100 juta, let's say. Kalau misalnya waktu itu gue sempat ngobrol sama Indra. Kalau strategi dia tuh dari shit tadi, profitnya baru ditabung lagi. Kalau lu gitu juga nggak, bro? Yes, sama gitu. At the end of the day kita bankingnya Bitcoin dan Ethereum gitu. Karena yang lain-lain tuh come and go, bisa kalau misalnya mereka nggak punya use case atau rug pull atau tiba-tiba timnya hilang, kita masih ada yang paling backbone-nya kan Ethereum sama Bitcoin seperti itu. Kalau kita lihat sekarang dengan ekosistem ETH yang sudah sebesar ini sekarang, apakah menurut lo nih, ETH itu bakal ngejar Bitcoin atau enggak? It's kind of tricky question, karena gue juga gak bisa jawab ya. Karena gue juga menanti-nanti apakah itu terjadi ya. Kalau misalnya soal utility dan segala macam, gue melihat ada potensi ke sana. 51% banding 49%. Karena saking besarnya Ethereum ini, pergerakannya sebagai blue chip di cryptocurrency lumayan agresif dibandingkan Bitcoin kan harus miner segala macam dan segala macam. Ethereum jauh lebih agile lah, kalau misalnya dibilang company jauh lebih agile, dan dev-nya itu juga aktif untuk memimpin, oh kita harus segini. Sedangkan Bitcoin karena tidak ada pemimpinnya di sana, miner harus punya inisiasi tersendiri. Sedangkan Ethereum tuh ada foundernya, lebih gitu. Jadi gue melihat bahwa potensi Ethereum ini sebenarnya bisa jauh lebih besar dari Bitcoin. Itu yang gue seringkali pertanyakan di postingan-postingan kita juga gitu. Oke, kalau misalnya lu lihat secara garis besarnya, siklus sekarang tuh apakah kita lagi dalam tren yang ibaratnya masih bullish nih? Atau sebenarnya udah bearish arah kita sebenarnya sekarang? Untuk saat ini, kalau gue pribadi melihatnya sebagai correction is due at some point gitu ya. Dan melihat sentimen yang ada, itu terlihat jelas bahwa sebenarnya itu dimanipulasi, gue rasa sih. Lebih ke manipulasi. Even though sebenarnya gue udah 50-50 di market. Jadi kayak stable coinnya 50 dan tokennya 50. Jadi literally prepared for it, for both side gitu. Nah, untuk melihat ini, kita bisa melihat ke on-chain analisisnya, bro. Jadi melihat on-chain analisisnya, salah satunya yang kita lihat adalah di viewbase.com gitu. Lo bisa lihat di misalnya salah satu Bitcoin. Di Coinbase itu supply-nya keluar sebanyak 30.000 dalam beberapa bulan terakhir. Sedangkan di Binance itu dia masuk sekitar 80 ribuan. Gue melihat bahwa data-data ini adalah institutions itu banking on the Bitcoin di akumulasi lah ya. Karena bandar biasanya akumulasi di saat harga turun. Sedangkan retail itu masuk ke Binance, mereka takut. Jadi retail masukin ke Binance, jualan gitu. Jadi kita melihat bahwa wah, benar-benar ini institusi emang memanfaatkan market ini. Sedangkan apa sentimen paling gedenya? Elon Musk bilang nggak eco-friendly. Kayak baterai lu, Tesla lu aja nggak eco-friendly, bro. Lu masih pakai ini coal mining segala macam listrik lu gitu loh. Dan proven kalau misalnya lu compare antara produksi cash dan lain-lain itu bisa beda tipis lah antara Bitcoin sama itu. Jadi kayak memang
sentimennya dibuat-buat, dan juga Cina band lagi yang kayak itu kayak benar-benar kita melihat bahwa either lu takut atau lu memanfaatkan momentumnya atau lu di-driven sama Elon Musk buat jualan gitu sih. Kalau misalnya China nih membuat gitu, koin yang ibaratnya dia punya negara sendiri, itu apa dampaknya kira-kira ke Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, bro? Menurut gua tidak ada dampak yang signifikan, meskipun kenapa sentimen China Ban ini sangat bekerja karena miner terbesar itu di Cina Utara apa gitu, jadi apa gitu. Jadi itu sangat sangat bekerja, dan juga somehow dengan negara seperti itu, kenapa mereka bisa jadi miner terbesar Bitcoin, right? Ya. Nah itu ya sih. Dan apapun yang mereka buat, kita tahulah pemerintahan Cina seperti apa. Menurut gua tidak ada yang dampak signifikan, hanya paling isu-isu sementara aja. Bitcoin dan Ethereum will stay there gitu. Kalau gue kasih lu satu pertanyaan nih, bro. Ibaratnya lu cuma boleh pilih satu koin yang lu harus hold seumur hidup nih, nggak boleh dijual. Cuma boleh pilih satu koin aja, lu pilih koin apa, bro? Apakah Bitcoin atau ETH atau yang lain gitu? Ethereum. Oke, jadi lu akan lebih banking di Ethereum dibanding even Bitcoinnya sendiri? Yes. Ada spesifik alasan kenapa lebih ke ETH? Karena gue juga pribadi, gue lebih suka ETH sebenarnya dibanding Bitcoin. Yang tadi itu, even kayak gini, sebuah currency itu butuh ekosistem, right? USD, US dollar, rupiah, dan segala macam itu tidak akan bisa digunakan kalau misalnya tidak ada ekosistem di sekitarnya yang menggunakan itu. Nah, itu yang terjadi dengan Bitcoin sebenarnya. Yang membuat industri cryptocurrency sebesar ini pada dasarnya adalah pada 2016, Ethereum meluncurkan smart contract yang bisa membuat sebuah sistem berjalan dengan sendirinya bahkan tanpa si owner. Jadi ketika lu deliver, dia udah kayak bisnis autopilot. Lu tinggal segala macam udah bisa jalan, dan semua konsorsium dan semua stakeholder udah bisa masuk. Itu yang menurut gua kenapa Ethereum tuh lebih menarik dibandingkan Bitcoinnya sendiri. Karena Bitcoin juga kalau misalnya ada melakukan perubahan itu, mereka harus meminta seluruh miner untuk sepakat bahwa kita akan melakukan update ini, kita akan melakukan ini. Sedangkan Ethereum itu udah ada leadingnya, lu udah tahu siapa foundernya, lu udah tahu sistemnya segala macam. Itu bisa mempercepat progres dari apa-apa yang memang dibutuhkan. Kayak terakhir, gas fee naik tinggi segala macam. Dan mereka bisa membuat perubahan signifikan dari POW ke POS. Itu yang selain gas fee-nya bisa menurun, consumption energinya menurun, dan juga market merespon ini dengan sangat-sangat agresif sampai ETH bisa sampai $4.000 ya. Dan kita cuma butuh 2,5 kali market cap lagi untuk bisa menyamai nomor 1. Itu yang menurut gue, wow, this is something big, this is something huge. Iya, sesuatu yang nggak dimiliki oleh Bitcoin. Betul, karena dari volumenya sendiri ETH itu sebenarnya udah lebih tinggi kan dari Bitcoin transaksinya. Iya. Dibandingkan dari ETH dengan misalnya kita let's say Cardano, itu menurut lo gimana, bro? Ya ibaratnya kayak versi yang lebih barunya dari ETH. Actually gue supporter ada juga, meskipun nggak terlalu besar di nggak terlalu besar di total 30% tadi ya. Karena kan ada ini dia main lambat. Dia main itu si Charles ini anaknya perfeksionis. Jadi gue harus melakukan ABC dulu baru gue ke D. Itu yang kenapa sampai sekarang saat ini si Ada ini belum meluncurkan smart contract untuk agar token-token bisa dibangun kan. Nah itu kita belum bisa melihat impact-nya si Ada ini sejauh apa ketika environment-nya dia udah bangun. Nah itu menurut gua juga nggak bisa misal sebesar apa. Kira-kira Ada bakal terbang nggak harganya? Banget sih, banget. Gua merasa Ada masih punya potensi jauh dengan dia kan berantem sama si Vitalik kan, karena mungkin Vitalik lebih junior ya dan segala macam, dan dia merasa lebih senior segala macam gitu-gitu. Ada semacam personality issue dan dia perfeksionis, gue melihat itu. Dan kita belum bisa membandingkan apple to apple antara Ada sama Ethereum. Kenapa? Ada belum ada smart contract, belum ada token, belum ada ekosistem. Tapi kita bisa melihat growth-nya segala macam. Menurut gue itu sesuatu yang potensial sih kalau misalnya lu melihat sebagai ekosistem banding ekosistem. Kalau kita lihat sekarang Ripple nih, dengan ibaratnya dia isu-isu dengan SEC. Kalau misalnya itu semua udah beres, apa yang akan terjadi dengan Ripple itu? Karena kalau gue ngomong sama Indra kan dia sangat heavy banget. Dia bakal bilang saya terbang tuh. Kalau pandangan lu gimana, bro?
Kalau pandangan kita masih tetap sama, kita masih 50-50 di Ripple. Karena kalau lu nonton Mr. Robot, Ripple ini sebenarnya kan udah jelas dikendalikan oleh institusi tertentu, terus juga udah ada tokennya dan mereka udah escrow sendiri, dan itu mereka kayak tinggal jualan barang dari gudang seperti itu dan dikendalikan, dan udah bandar harga udah dikendalikan sama mereka, dan berapa banyak supply yang dibuang terus dimasukin lagi, dibuang dimasukin lagi, like literally itu obviously di depan muka lo mereka mempermainkan semuanya seperti itu. Tapi at the end of the day balik lagi, potensi market seperti apa? Bagaimana mereka punya stakeholder yang sampai saat ini mereka dengan low shoot dengan tuntutan-tuntutan segala macam mereka tetap kuat. Menurut gua dalam jangka pendek Ripple masih stand gitu. Kalau misalnya mereka apalagi dengan SEC sekarang ketuanya pro crypto, right? Jadi secara harga, gue mungkin masih optimis, tapi secara project dengan manajemen seperti itu, gue nggak merasa Ripple adalah sesuatu yang layak untuk lo holding secara fundamental bla 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 ya. Tapi kalau misalnya lo mau speculatively trading, go ahead karena dia punya exposure yang tinggi banget. Oke, kalau di dunia kripto itu analisanya kan mungkin kayak lo bilang tadi bro, analisa lebih kayak kita analisa sebuah startup, kita ngeliat project ya, kita lihat orang-orang di belakangnya gitu. Tapi selain analisa fundamental, kayak gue kenal orang ada yang kripto tuh cuma fundamental pure aja. Apakah penting banget bisa fundamental dan technical, atau kripto tuh fundamental aja sebenarnya cukup gitu? Both of them, menurut gue both of them, dan iya perlu ditambah lagi dengan data-data lain karena ada data-data yang tidak terlihat di fundamental. Ini tidak seperti saham ya, jadi ada angka-angka yang bisa di measure, ada profit sekian segala macam, tumbuhan expectation growth. Nah susah banget kalau misalnya kita berlandaskan fundamental tapi tidak ada angka-angka seperti ini, jatuhnya memang speculatively. Tapi kalau lo ngomongin fundamentalnya adalah ngomongin di use case adoption, sama kayak Unilever, kenapa dia bisa sebesar itu karena dia mengeluarkan produk-produk yang digunakan oleh masyarakat, akhirnya dia bisa menghasilkan profit sekian. Nah sedangkan Bitcoin iya digunakan tapi siapa yang profit kan gitu, jadi kita nggak bisa share kan gitu. Jadi dua-duanya perlu, kita butuh, tergantung lu swinger atau lu investor. Misalnya gue 10 tahun gue baru ambil, tergantung masing-masing. Jadi kalau misalnya apapun yang lu gunakan, on-chain analysis, fundamental, technical, tergantung masing-masing tujuan investasinya atau tradingnya, time frame-nya seberapa lama. Apakah berbahaya sekarang siklusnya Bitcoin? Kan kita lihat kan 2017 kan sama tuh, hype banget terus turun. Kayak misalnya even kita lihat di Google Trend aja, kita bandingin dengan harganya Bitcoin. Itu mirip jumlah search-nya. Jadi apakah dia akan tidur 3 tahun kalau misalnya memang jebol nih, let's say, dia akan tidur lagi 3 tahun, atau dia akan mungkin ini bagian dari koreksi besar aja, yang dia akan rebound lagi? Ya, kalau misalnya kita bandingin dari 2017 dan 2020 mania, itu beda players, beda namanya apa ya, scope-nya udah jauh. Karena pada saat retail di 2016-2017 tuh retail, banyak kan retail orang-orang yang mungkin geeks dan macam. Sedangkan sekarang tuh institution dengan segala regulasinya udah berani jor-joran. Jadi kita melihat bahwa nanti akan ada institusi-institusi ini yang menampung sebenarnya. Mereka menampung, semakin turun semakin siap, dan reboundnya mungkin akan lebih cepat, tidak selama yang dulu. Gua rasa seperti itu. Ini fund besar kan ibaratnya kayak Ray Dalio yang punya Bridgewater aja udah bilang, ibaratnya dia sendiri lebih mending beli Bitcoin dibanding beli government bonds. Apakah artinya ini udah hijau nih untuk institusi yang benar-benar besar itu masuk semua ke dalam Bitcoin? Gimana, sorry, ulang, putus. Hedge fund si Ray Dalio kan sempat bilang tuh bahwa dia pribadi lebih invest ke Bitcoin dibanding even dia ke bonds gitu. Jadi Ray Dalio kan punya hedge fund paling besar 160 bio something. Apakah ini jadi sinyal lampu hijau nih untuk institusi yang lain bisa ikut masuk ke dalam Bitcoin? Max beli 1% Tesla, menurut gue tuh udah lampu hijau terbesar sih. Baru dari situ akan ada efek bola salju ya, yang akan Apple, Twitter, dan segala macam. Pada akhirnya tuh kayak lu sama teman-teman, gue invest Bitcoin apa, lu cuan terus dan ya ini gue ajarin, dan mereka tuh bola salju aja di antara institusi. Oh ya udah, gue 1%, lama-lama 3%, 5%, ya things like that gitu. Oke, jadi kemungkinan bakal banyak yang ikut juga. Mungkin Apple, kita siapa tahu one day akan pakai Bitcoin juga untuk di perusahaannya. Tapi kita misalnya kalau misalnya ETH sendiri, lu lihat target price-nya tuh kira-kira sampai berapa bro ETH? As optimistic as we are, kita melihatnya 10K. Jadi kayak kalau misalnya 10K,
itu bakal setara dengan Bitcoin. Who knows? Like in 2 years, 3 years from now. Mungkin dari dalam 2 sampai 3 tahun ya. Jadi untuk pemula yang ibaratnya Ya, baru mau masuk kripto nih, lihat nih kira-kira ibaratnya koin ETH ini sama Bitcoin kita tabung dulu 30% dan kemungkinan ya, kita pegang USDT ya lumayan besar untuk bisa serok-serok lagi. Biar ya, ibaratnya ya, ya, amunisinya ya, Bro. ya, ya, ya. Kalau saran nih buat teman-teman kan mungkin banyak yang baru masuk ke kripto nih. Mereka FOMO. Kalau gue pribadi gue masukin hanya kecil banget, Bro. Jadi gue masih coba-coba celup-celup aja kakinya kecil dikit-dikit. Tapi teman-teman ini Hmm. kan mungkin ada yang udah masuk nih, Bro. Terus nyangkut. Mungkin ada masuk di DM Bro juga gitu. Ini Ya, nyangkut gimana, apa yang harus dilakuin. Kalau saran dari Bro tuh kalau udah nyangkut nih ibaratnya Bitcoin dari 900 juta gitu dia belinya. Apa yang harus ya. dilakuin? Uninstall aplikasi. Uninstall aplikasi ya berarti. Iya, karena kalau misalnya lu nggak, kan lu misalnya punya income bulanan, kalau misalnya lu bisa tambah, tambah. Pada akhirnya hal yang sama tuh terjadi lagi di 2017 dan sekarang tuh terjadi lagi dan kita tahu bahwa dengan adopsi sebesar ini Indonesia Indonesia aja pengen bikin exchange sendiri saking besarnya volume transaksi dan kita belum melihat bahwa seberapa besar nanti kalau misalnya Indonesia udah punya kepentingan dengan exchange-nya tadi, Indonesia akan mempromosikan. Kita nggak tahu nanti sebesar apa adopsinya di masyarakat kita seperti itu. Tanpa ada promosi dari pemerintah aja, kita udah punya investor kripto tuh angkanya lebih gede daripada investor saham. Jadi iya, jadi kita kalau misalnya melihat dari scope itu kita masih optimis. Oke, kalau misalnya soal isu-isu yang mining ini nggak renewable lah, ini ngerusak lingkungan lah, itu menurut tuh cuman ibaratnya orang tebar-tebar fear aja untuk manipulasi marketnya atau bagaimana? Atau memang itu Yes. terjadi benar gitu? Miner-miner ini tuh ngerusak lingkungan lah ibaratnya. Kalau kita bicara soal merusak lingkungan, there is a lot of thing already yang udah merusak lingkungan sebenarnya. Udah ada yang merusak lingkungan, kenapa cuma Bitcoin yang lo jadiin sentimen sebenarnya gitu kan. Jadi ada kepentingan tersendiri sebenarnya. Pada akhirnya kan juga energi, kita juga akan kehabisan energi coal dan lain-lain kan. Jadi itu udah expected dan ya itu cuma sentimen untuk menurunkan harga menurut kita sih. Betul. Kalau misalnya untuk teman-teman yang punya uang 10 juta nih bro, dia punya uang 10 Hmm. juta, mau ibaratnya mulai investasi pertama kali ke cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain. Saran dari lu itu pembagian portfolio seperti apa? Apakah tetap sama kayak tadi, misalnya 50% tuh hold dulu di stablecoin kayak USDT, 30% mungkin di ya, koin yang aman, ETH, BTC, terus baru sisanya main shitcoin atau gimana bro? Kalau lu 10 juta, ada dua. Kalau misalnya menurut gue ya, lu tiap hari invest di 1 juta, 1 juta, sampai 10 bulan ke depan, karena kita nggak bisa make sure juga dalam suatu time frame. Dengan position shares seperti tadi, bisa Bitcoin, Ethereum, ataupun yang lain, dan juga tanpa ada ini ya. Jadi lu benar-benar kayak 1 juta bulan ini masih megang 9 juta. Jadi nggak ada USDT segala macam. Lu masih megang rupiah dan segala macam seperti itu. Atau yang kayak tadi benar. Yang kedua tuh ada itu salah satu alternatifnya menurut gua. Oke. Jadi dicicil aja bro ya, saran dari lu untuk kita Iya, dollar cost average aja per bulan. Karena ibaratnya kita iya, nggak tahu nih market tuh bakal naik atau turun gitu. iya. Tapi kalau misalnya saran lu kan orang banyak nih baru turun sedikit tuh udah cepet-cepet langsung pengen cut loss tuh kayak kemarin. Akhirnya Ya. ruginya itu ke realize beneran. Itu gimana bro? Tergantung lo investasi di koin apa dulu dan time frame investasi lu seperti apa. Nah, karena kalau misalnya lu gampang banget cut loss, lu driven oleh market. Sedangkan market itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah gimana strategi kita untuk beradaptasi seperti itu. Oke. Jadi orang-orang yang mungkin gampang-gampang cut loss mungkin harus direview lagi. Gua mau investasi untuk apa, seberapa lama, dan apakah gua gampang banget nih hype oleh influencer yang bilang ini segala macam to the moon hole. Apakah itu sama sesuai dengan profil resiko gua, sesuai dengan time frame gua. Jadi masing-masing kita beda kali bro. Kayak lu sama gua atau lu sama yang lain itu beda-beda banget. Jadi nggak bisa benar, nggak bisa ada one rule fits all gitu. Lebih kayak Betul banget. masing-masing aja. Ya, ya. Jadi ini tadi di komen ngomong-ngomong lu bilang ada influencer to the moon, banyak banget di komen yang bilang BNB nih bro. Tanggapan lu Ya. terhadap koin BNB itu seperti apa sih? Dari segi general, kita pribadi sih kurang suka dengan centralized exchange. Karena centralized exchange making money out of thin air, lu bisa kayak ternak uang lah. Lu bikin tokennya TU, and then somehow lu bikin minted udah escrow 1 juta,
koin dengan harga sekian dan lu lock segala macam itu money out of thin air, dan kita merasa kayak itu the same stuff happening to exchange, centralized exchange ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin BNB itu adopsinya udah gila, pertumbuhannya udah gila dalam beberapa tahun. Dia mengalahkan dinosaurus, Bittrex, Poloniex, ya kan? Dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu dia udah punya fitur-fitur udah gila banget. Dan itu menurut gua even though ada sentimen negatif, bukan sentimen negatif, sisi buruknya, tapi secara pengelolaannya TZ dan teman-teman itu benar-benar cepat banget. Sama kayak ternak uang, mungkin dari tahun lalu sekian, tahun ini udah sekian, cepat banget, gila, super gitu. Jadi kita kalau misalnya ngomong BNB, kita bisa percaya sih 50-50 kalau lu mau holding, apalagi dia punya token burn. Token burn-nya itu selalu dijalanin kan, dan itu menurut gua tuh driven the price sih, gitu. Oke. Kalau misalnya itu kan BNB kan ibarat punya Binance nih, tapi kan ada yang satu crypto punya TKO, Zipmax punya ZMT. Itu padahal terhadap misalnya koin-koin seperti ZMT itu gimana? Karena gue pribadi tuh iseng, jadi gue diajakin sama Jejo untuk beli ZMT dan gue beli. Sekarang koin yang lain minus semua, dia tuh naik 20%, 30% sekarang, malah udah mau 50 ribu. Sentimennya apa ya? Sentimennya apa ya? ZMT naik 30%. Oh, kalau itu kan dia bilang mau di ini kan, ada giveaway lagi 1 juta. Iya. Iya sih. Jadi ya. Gitu sih. Jadi kalau koin-koin central exchange kita tergantung positif pengembangannya dia. Fitur-fitur apa, listingnya koinnya apa, balik lagi. Exchange itu sangat bergantung kepada volume, ke user, dan juga pengembangan fitur lo. Seberapa nyaman orang di exchange lo, right? Kalau misalnya si exchange-nya tidak mampu menggait user dalam waktu yang time frame sekian, menurut gua itu sama halnya dengan mencerminkan nilai tokennya. Sama kayak saham, misalnya perusahaannya tidak mampu tumbuh dalam sekian segala macam, menurut gua itu akan berdampak pada sahamnya. Dan kenaikan harga akan naik turun, tergantung siapa yang nge-shilling, siapa yang influencer yang bilang ini itu segala macam. Tapi baik lagi, kalau misalnya lu ngomongin centralized exchange, lu ngomongin volume, lu ngomongin user, lu ngomongin adoption dan segala macam. Dan kita bisa nilai masing-masing seperti apa exchange ini instead of their token, seperti itu. Oke, kalau koin-koin seperti Polkadot, lu udah ada tanggapan nggak tentang Polkadot? Ya, Polkadot itu termasuk dari Trinity ya. Ada Ethereum, Polkadot itu masing-masing pernah juga di ETH, right? Jadi kita melihat Polkadot juga cepat banget untuk adoption, dan ada juga namanya Serum, itu dari si FTX, tapi meskipun bukan di Ethereum Empire ya, bukan dari gen-gen. Nah di Polkadot sendiri kita merasa itu termasuk bagian second layer yang bisa lu explore sih, untuk dari segi token-token yang dirilis di atas platformnya ataupun si Polkadotnya sendiri, karena baru rilis beberapa bulan mereka bisa menghasilkan ekosistem nggak kalah cepat dari Binance gitu. Jadi kayak sepertinya even though mereka baru, tapi sudah berpengalaman sekali. Betul. Jadi kalau misalnya kita tadi bahas soal investasi di koin-koinnya, kalau misalnya lu pribadi bro dan tim itu ada kepikiran nggak untuk bikin ibaratnya mining? Karena banyak banget nih orang yang tiba-tiba FOMO langsung beliin VGL banyak-banyak, sewa ruko untuk bikin mining ETH gitu. Oh, by the way, since you mention this, sebenarnya kita lagi di approach untuk bikin company miner salah satu yang terbesar di Indo. Jadi kita mau collab, nanti di fundraise, kita copy barang lah untuk siapa aja yang punya, dan kita kunjungan lah untuk alat lu berapa segala macam, jadi retail bisa invest di mining. Karena ketika bear market, cuma ada 2 market yang menarik. Future market, lu bisa nge-short, bisa long, dan profitnya lumayan, right? Kalau misalnya lu jago. Yang kedua, lu mining. Karena ketika bear market, harga koin murah dan lu mining bisa banyak. Seperti itu, bro. Nah, itu jadi kita emang ada rencana ke sana. Oke, jadi lebih ke bisa mungkin crowdfund gitu ya. Jadi retail tuh bisa ikut punya mining juga. Karena kan modal untuk bikin sebuah tambang itu kan lumayan besar ya. Iya. Kita akan ke sana sih. Kalau misalnya Bro Timothy dan tim tertarik, kita mungkin bisa bincang-bincang lah. Boleh. Jadi ini menarik banget bincangannya. Tapi kalau misalnya berarti Bro sendiri itu nggak ada invest yang lain di luar cryptocurrency? Kalau untuk sekarang? Tetap ada. Oke. Masih ada invest berarti yang lain ya di luar cryptocurrency? Iya. Tapi tetap saham. Kripto itu sampai 10 tahun ke depan tuh jadi gimana? Apakah semua orang nanti akan cuma pakai Bitcoin aja, ETH dan lain-lain? Apakah nanti mungkin falas itu benar-benar hilang atau gimana, bro? 10 tahun mendatang, kita masih melihat akan ada transisi ya. Nggak langsung secepat itu. Akan ada
pergelutan, pergumulan di antara apakah kita akan menggunakan ini, tergantung sentimen, dan kita nggak benar-benar bisa menebak 10 tahun ke depan, karena 10 tahun belakang aja kita nggak pernah tahu bahwa Bitcoin segede ini atau Ethereum segede ini, seperti itu. Betul, betul. Ini banyak banget yang komen-komen tuh Shiba tuh. Gimana bro tuh beli Shiba gitu bro? At the end of the day is crypto anyways. Kalau misalnya lu cuan, yang penting cuan, kita happy semua. Kalau nggak cuan, lu tahu resikonya gitu. Ya. Betul. Karena banyak banget sih gue dengar cerita teman-teman gue tuh kayak masuk 600 juta, jadi bisa 7 Iya, miliar, iya, 8 miliar. Gila emang. Kripto naiknya cepet iya, banget ya. iya. Jadi Tapi ada memang, juga bro, yang masuk iya. Fortuna keluar Mio. Iya. Waduh, banyak juga berarti yang Wah, kayak gitu ya. iya banyak juga. Kayak teman-teman gue yang baru-baru masuk tuh banyak yang kebakar itu pas yang kemarin. Oh, Kan iya, banyak yang iya, iya. kira 1 miliar tuh. Sentimennya bakal 1 miliar. Kira-kira kapan bro? Iya. Kalau misalnya dari analisa kalian, semua analisa kalian, BTC tuh hit 1 miliar tuh di kapan kira-kira? Kita nggak tahu sih, benar-benar nggak tahu marketnya akan dibawa kemana. Tapi in anyways, kalau misalnya lu 2 tahun, 3 tahun ke depan, 1 miliar itu nggak akan kemana. 1 miliar tuh nggak akan kemana berarti ya? Kayak Nggak mungkin akan let's kemana. say pun 2,5 tahun. Jadi untuk sekarang nabung tuh nggak apa-apa, nabung dan lupain aja gitu. Iya, benar. Gue setuju banget. Oke, tapi kalau misalnya untuk sekali lagi ingetin ke teman-teman, untuk kripto tuh harus uang dingin ya bro. Jadi jangan uang Iya, yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, pas iya, turun malah pada iya. banyak yang ada nggak nih bro? Kayak misalnya follower lu yang DM lu pas kripto merah kemarin malah nyalain kalian gitu, ada nggak? Kebetulan karena kita nggak pernah merekomendasikan kayak hype it up, like buy this, Hmm. buy that. Kita selalu kasih analisa yang ini, teknikal juga kita kasih support segala macam. Kita tidak pernah, hampir tidak pernah. Mungkin gua nggak baca atau gimana, menemukan disalah-salahin. Karena Oke. kita juga kalau misalnya balik lagi, uh, your funds, your management gitu. Kalau lu yang kelola, lu yang ini, lu nggak bisa bikin influencer nyuruh-nyuruh lu beli ini segala macam. Dan kita hampir nggak pernah. Lebih tepatnya mungkin ada yang ngedumel, min gue gini-gini, uninstall aplikasi, jual atau ini segala macam. Itu ada. Tapi kalau misalnya disalah-salahin, karena kita tidak my best friend ya, tidak apa namanya, Waduh. tidak terikat oleh certain token atau koin. Kalau misalnya kita pun terikat, kita lebih ke Bitcoin dan Ethereum. Jadi kita tidak disalah-salahkan. Itu yang menurut kita salah satu strategi yang cukup ini sih efektif sih di bear market. Sebenarnya bahasa simpelnya berarti ini sarjana kripto ini timnya nggak bisa dibeli lah ya ibaratnya. Uh, Tergantung partnershipnya gimana. Karena itu yang lu bilang tadi itu lumayan banyak lo dapatnya berarti dia dari ini. Kita di approach beberapa project token-token Indo loh bro, dengan sekian, gua kasih sekian ratus atau M gitu, tapi kayak gue melihat bahwa fundamental lu akan harming us in the long run. Jadi Oke. kayak percuma lu kasih sekian tapi short term, and then kita in the long run udah kita kelar, bubar gitu. Jadi Itu bahaya banget. banyak yang bikin project token yang di Indo yang lokal-lokal nih berarti ngajak lu untuk collab gitu. Mungkin gue bikin aja koin kali. Iya gitu, lebih kayak gitu, dengan sistem lock, ICO gitu segala macam. Nanti kita jualnya sekian, nanti gue goreng dulu ke atas, ya things like that lah, you understand juga lah, gitu-gitu. Jadi Oh, tapi kita cukup menolak untuk jadi apa namanya, mempromosikan token-token seperti itu. jadi project-project banyak ya ternyata token-token kayak gitu ya. Yang ibaratnya dia sebelum ICO dia ngajak influencer dulu nih, terus baru dia dam lagi gitu. Karena sekarang Iya, pamen dam tuh banyak banget ya bro. Grup-grupnya di iya, Indonesia pun udah lumayan banyak ya. iya. Dan tidak ada regulasi dan itu bebas banget, kayak Wild Wild West. Iya, tapi yang kasihan tuh sebenarnya yang bayar untuk member Pamendamnya. Mereka kira itu mereka yang ngekelabuin publik kan, mereka Iya, iya, jadi iya, 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 iya. Iya, padahal iya, yang iya, dibegoin iya. mereka di dalam grupnya. Iya, 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 iya. Mereka adalah liquidity-nya ya gitu ya. Mereka liquidity provider buat orangnya. Iya, iya. Jadi thank Oke, you oke. banget bro untuk bro dan tim. Thank you, bro. Ah, Kapan dibuka dong bro tamengnya? nanti kita akan buka pada akhirnya, karena mungkin udah banyak yang tahu atau gimana, tapi pada akhirnya kita akan juga reveal ourselves lah dengan Oke. giveaway segala macam seperti itulah. Oke. Thank Sip, you sip. banget Thank bro. you, bro Timothy.